Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Lukito NIM K2319005 dari Prodi Pendidikan Fisika akan menjelaskan simulasi tentang membuat transistor bipolar menjadi saklar. Pada simulasi ini nanti kita akan melihat hubungan antara tegangan masukan yang diberikan, yaitu tegangan yang mengarah ke basis dan kolektor, dengan tegangan keluaran yang dihasilkan pada emitor, arus keluaran yang dihasilkan pada emitor, serta RPM motor yang dihasilkan. Karena nanti di sini saya menggunakan output motor DC. Pada simulasi ini nanti saya akan melakukan kontrol tegangan pada kaki basis dan saya akan memvariasikan nilai dari tegangan masukan, di mana tegangan yang akan mengarah ke kaki kolektor atau VC nanti yang akan saya variasikan yaitu 3 volt, 12 volt, dan 25 volt. Dan tegangan yang mengarah ke kaki basis yaitu atau VB yaitu 3 volt, 7 volt, 10 volt, 12 volt, 18 volt, dan 25 volt. Nah, langsung saja kita ke simulasinya. Pada simulasi ini dapat kita lihat ada beberapa device yang saya gunakan, yaitu ada 2 buah power supply, 3 buah resistor 1 kilo ohm, transistor itu sendiri, 1 buah ammeter, 1 buah voltmeter, 1 buah relay, 2 buah ground, dan di sini saya menggunakan output motor DC agar terlihat RPM atau kecepatan dari motor tersebut. Di sini transistor yang saya gunakan yaitu transistor bipolar NPN tipe C945, di mana jika kita lihat spesifikasi atau datasheet dari transistor ini yaitu nilai tegangan kolektor basis maksimumnya yaitu 60 volt, tegangan kolektor emitor maksimumnya yaitu 50 volt, tegangan emitor basis maksimumnya yaitu 5 volt, arus maksimum yang melalui kolektor yaitu 190 mA, dan spesifikasi lainnya dapat kita lihat pada datasheet ini. Kemudian pada simulasi ini nanti kita akan membuat 2 kali simulasi, yaitu yang pertama rangkaian dengan relay dan yang kedua tanpa relay. Jadi relay nanti kita hapus. Yang pertama kita akan membuat rangkaian dengan menggunakan relay. Kita langsung kita rangkai power supply ke resistor, kemudian resistor 1 ke kaki basis, resistor 2 ke kaki kolektor, kaki emitor ke ammeter, kemudian dari ammeter ke resistor 3, dan dari resistor ketiga kita rangkai ke voltmeter. Kemudian dari ini kita rangkai ke relay, dari atas juga kita rangkai ke relay, dan relay kita rangkai ke ground, relay kita rangkai ke motor DC, dan motor DC ke ground. Di sini rangkaian yang dengan perantara relay sudah jadi. Baik, langsung saja kita ke percobaan ketika rangkaian dengan perantara relay. Di sini nanti saya akan memvariasikan nilai dari VC dan VB sesuai dengan variasi yang telah saya sebutkan di awal tadi. Kita langsung ke variasi yang pertama ketika VC 3 volt dan VB 3 volt. Kita running. Di sini dapat kita lihat bahwa relay berubah posisi, dia menjadi on. Kemudian nilai arus yang keluar dari emitor mulai terbaca di ammeter, nilai tegangan yang keluar dari emitor mulai terbaca di voltmeter, begitu juga dengan RPM dari motor DC ini. Nah, nilai arus, tegangan, dan RPM ini akan membutuhkan waktu sekitar 30 detik sampai 1 menit untuk mencapai nilai stabil atau bisa disebut dengan keadaan tunak, di mana cirinya jika dia sudah mencapai keadaan tunak atau keadaan stabil yaitu nilai yang terbaca pada alat ini dia tidak berjalan lagi atau sudah berhenti. Kita tunggu dan kita lihat bahwa di sini nilai arus sudah stabil atau tunak. Kita tunggu yang tegangan dan motornya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa rangkaian ini sudah stabil dan nilai arus yang terbaca yaitu 0,09 mA, nilai tegangan keluaran 94,1 mV, dan RPM 4,88. Ketika kita mencoba variasi ke berikutnya yaitu langsung ke terbesar yaitu ketika VC 25 dan ketika VB 25. Kita run. Sama seperti tadi, relay menjadi on dan nilai arus, tegangan, dan RPM ini akan membutuhkan waktu untuk
mencapai nilai stabil atau nilai tunak. Karena dia membutuhkan waktu yang cukup lama, maka saya tidak mungkin melakukan simulasi satu persatu dari variasi tadi. Nah, kemarin saya sudah melakukan percobaan dan sudah memvariasikan nilai dari tegangan masukan, yaitu VC tegangan yang mengarah ke kaki kolektor dan VB tegangan yang mengarah ke kaki basis sesuai variasi yang tertera pada tabel ini, atau sesuai juga dengan yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Di sini kita dapatkan data hubungan antara tegangan masukan dengan arus keluaran, tegangan keluaran, dan RPM motor ketika rangkaian menggunakan perantara relay. Pada tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai tegangan keluaran emitor terkecil yaitu 94,1 mV dan RPM terkecil 4,88 terjadi ketika tegangan yang mengarah ke kolektor sebesar 3 volt dan tegangan yang mengarah ke basis sebesar 3 volt. Dari tabel ini dapat kita lihat juga bahwa nilai tegangan keluaran terbesar yaitu 894 mV dan RPM motor terbesar 46 terjadi ketika tegangan yang mengarah ke kolektor 25 dan tegangan yang mengarah ke basis 25 volt. Dari data pada tabel ini dapat kita simpulkan bahwa nilai tegangan masukan yaitu VC dan VB berbanding lurus dengan tegangan keluaran VE dan RPM motornya. Atau dapat juga dikatakan semakin besar nilai VC dan VB, semakin besar nilai VE dan semakin besar RPM motornya. Dari data pada tabel ini dapat kita buat grafik hubungan antara tegangan masukan dengan tegangan keluaran dan RPM ketika rangkaian menggunakan perantara relay. Ini grafik ketika tegangan yang mengarah kolektor sebesar 3 volt. Ini grafik ketika tegangan yang mengarah ke kolektor sebesar 12 volt dan ini grafik ketika tegangan yang mengarah ke kolektor sebesar 25 volt. Dari grafik ini selain mendapat kesimpulan tadi bahwa tegangan masukan berbanding lurus dengan tegangan keluaran dan RPM, di sini dari grafik dapat kita lihat juga bahwa tegangan keluaran berbanding lurus juga dengan RPM motornya. Dan dari tabel ini juga dapat kita lihat juga bahwa tegangan masukan juga berbanding lurus dengan arus keluarannya, atau semakin besar VC dan VB maka semakin besar VE-nya. Baik, kita langsung ke simulasi yang selanjutnya yaitu ketika rangkaian tanpa perantara relay. Di sini relay kita hapus, groundnya juga kita hapus. Kemudian kita rangkai ini ke motor. Sama seperti tadi, kita langsung ke variasi yang pertama yaitu ketika VC 3 volt dan VB 3 volt. Namun sebelumnya kita ubah ini dulu ke volt. Kita running. Di sini nilai arus yang keluar dari emitor mulai terbaca di ammeter, kemudian nilai tegangan yang keluar dari emitor juga mulai terbaca di voltmeter dan RPM motor terus berjalan. Sama seperti pada rangkaian yang dengan menggunakan relay tadi, dia akan membutuhkan waktu sekitar 30 detik sampai 1 menit untuk mencapai nilai stabil atau keadaan tunak. Kita tunggu sampai dia stabil. Nah, uniknya nanti di sini nilai yang terbaca di ammeter, nilai yang terbaca di voltmeter dan RPM motornya ini akan menunjukkan hasil atau angka yang sama. Kita tunggu sampai dia stabil. Nah, dapat dilihat di sini bahwa nilai yang terbaca di ammeter, nilai yang terbaca di voltmeter, dan RPM-nya bernilai sama, dia sudah stabil. Kita ke variasi selanjutnya, langsung saja ke yang terbesar, yaitu ketika VC 25 dan VB 25. Kita running. Sama seperti tadi juga, nilai ini akan membutuhkan waktu untuk mencapai keadaan tunak dan hasil yang terbaca di ammeter, voltmeter, dan RPM-nya ini nanti akan bernilai sama. Karena dia membutuhkan waktu yang cukup lama, maka saya tidak mungkin melakukan variasi satu per satu. Nah, saya kemarin juga sudah melakukan percobaan sama seperti pada
rangkaian yang dengan menggunakan relay tadi, saya sudah memvariasikan dari tegangan masukan yaitu VC tegangan yang mengarah ke kolektor dan VB tegangan yang mengarah ke kaki basis. Di sini kita dapatkan data hubungan antara tegangan masukan dengan arus keluaran, tegangan keluaran, dan RPM motor ketika rangkaian tanpa perantara relay. Dari data pada tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai tegangan keluaran emitor terkecil yaitu 1,69 volt atau 1690 mV ya, dan RPM terkecilnya 1,69 terjadi ketika tegangan yang menuju ke kolektor sebesar 3 volt dan tegangan yang menuju ke basis sebesar 3 volt. Dan kita dapat lihat juga bahwa nilai dari tegangan keluaran emitor terbesarnya 16,1 volt atau 16.100 mV dan RPM terbesarnya 16,1 terjadi ketika tegangan yang mengarah ke kolektor 25 volt dan tegangan yang mengarah ke basis 25 volt. Dari angka-angka pada tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai pada setiap komponen dari tegangan yang keluar dari emitor, arus yang keluar dari emitor, dan RPM-nya pada setiap komponen bernilai sama. Dan dari angka-angkanya dapat kita simpulkan juga bahwa antara tegangan masukan yaitu VC dan VB berbanding lurus dengan tegangan keluaran yaitu VE dan RPM motornya. Artinya semakin besar nilai tegangan masukan VC dan VB, semakin besar pula tegangan keluaran VE dan semakin besar pula RPM motornya. Sama seperti pada rangkaian dengan relay tadi. Nah, apa bedanya rangkaian yang menggunakan relay dan rangkaian tanpa relay? Jadi perbedaannya adalah terletak pada tegangan keluarannya. Jika kita lihat tegangan keluaran pada rangkaian tanpa perantara relay ini, terlihat nilainya cukup besar. Dia berkisar antara 1690 mV sampai 16100 mV. Kita bandingkan ketika rangkaian dengan perantara relay. Nilai tegangan keluarannya dia hanya berkisar dari 94,1 mV sampai 894 mV. Ini jelas sangat berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi relay itu sendiri adalah untuk melindungi motor dari kelebihan tegangan yang terjadi. Nah, dari data ini dapat kita buat juga grafik hubungan antara tegangan masukan dengan tegangan keluaran dan RPM motor ketika rangkaian tanpa perantara relay. Ini grafik ketika tegangan yang menuju kolektor 3 volt. Ini grafik ketika tegangan yang menuju kolektor 12 volt. Dan ini grafik ketika tegangan yang menuju kolektor 25 volt. Dari grafik ini dapat kita jumpai dari bahwa tegangan keluaran atau tegangan emitor berbanding lurus dengan kecepatan motor RPM. Begitu juga dengan ini dan begitu juga dengan ini. Selain itu, dari data pada tabel ini dapat kita lihat juga bahwa nilai dari tegangan masukan VC dan VB juga berbanding lurus dengan arus keluaran atau IE. Artinya semakin besar nilai tegangan masukan VC dan VB, maka semakin besar nilai dari arus keluarannya. Nah, dari dua simulasi saya tadi dapat diperoleh kesimpulan, yaitu yang pertama, tegangan masukan VB dan VC berbanding lurus dengan tegangan keluaran pada emitor yaitu VE, juga berbanding lurus dengan arus keluaran pada emitor IE, dan juga berbanding lurus juga dengan kecepatan RPM yang dihasilkan. Ini berlaku baik bagi rangkaian yang dengan relay maupun tanpa relay. Kesimpulan yang kedua berdasarkan grafik tadi yaitu bahwa tegangan keluaran VE berbanding lurus dengan kecepatan RPM motor yang dihasilkan, baik pada rangkaian dengan relay maupun rangkaian tanpa relay. Kesimpulan yang ketiga yaitu tegangan keluaran pada rangkaian tanpa relay menunjukkan hasil yang lebih besar daripada ketika rangkaian dengan relay. Ini menjadi pembeda antara rangkaian dengan relay dan tanpa relay, dan menjelaskan fungsi relay yang sudah saya sebutkan tadi yaitu sebagai pelindung motor dari kelebihan tegangan yang terjadi. Demikian penjelasan saya mengenai simulasi membuat transistor bipolar menjadi saklar ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.